Dan tahu nggak Anda pemirsa, kalau salah satu sanksi dari sistem tilang elektronik adalah pemblokiran STNK secara otomatis. Jadi kemarin pemirsa, kebanyakan masyarakat tuh terkejut mendapatkan denda e-tilang karena waktu mau mereka ini mengurus pajak kendaraan bermotor. Jadi tuh untuk itu Anda harus menyimak informasi dari Glorinata dan juga juru kamera Suari Tasya untuk melihat sebetulnya kayak gimana sih pengurusannya, dan tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang. Kata Oma, kasih sayang Oma di kerenyahannya. Pemirsa, tahukah Anda bahwa para pelanggar lalu lintas yang tidak membayar denda e-tilang atau tilang elektronik akan dikenai sanksi pemblokiran STNK secara otomatis. E-tilang ini adalah metode untuk penertiban lalu lintas dengan menggunakan bukti CCTV yang sudah terpasang di sepanjang jalan atau di beberapa titik. Kamera CCTV ini tentu saja dilengkapi dengan sejumlah teknologi yang canggih dan juga sudah ada sensornya. Jika para pengguna jalan ini melanggar lalu lintas, maka secara otomatis akan dilakukan pemblokiran STNK. Namun sebelumnya nanti akan dikirimkan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian surat konfirmasi ke alamat yang tertera di STNK masing-masing selama 7-14 hari. Jika para pengguna jalan yang tadi melanggar lalu lintas ini mengabaikan surat konfirmasi tersebut, maka secara otomatis langsung dilakukan pemblokiran STNK. Nah, pemblokiran STNK ini tentu saja berdampak nantinya pada saat para pengguna jalan yang melanggar tadi ini mengurus pajak kendaraan. Nanti akan menemukan kesulitan di sana karena kita tidak tahu apakah STNK kita sedang diblokir atau tidak. Nah, di video kali ini saya akan memberitahu bagaimana langkah-langkah untuk mengetahui STNK diblokir atau tidak dan juga bagaimana mengatasinya jika STNK diblokir. Nah, hal ini penting diketahui dan juga disimak oleh masyarakat semuanya sebelum Anda mengurusi pajak kendaraan. Menurut Peraturan Kepala Korps Lalu Lintas Nomor 1 Tahun 2022, pemblokiran STNK ini sifatnya hanya sementara. STNK akan dibuka secara otomatis jika pemilik kendaraan melunasi denda e-tilang. Untuk membuka STNK yang diblokir, pemilik harus mengajukan pembukaan blokir STNK di kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Jangan lupa ya untuk membawa STNK asli dan juga KTP asli dari pemilik kendaraan. Nantinya, petugas akan menerbitkan kode BRI Virtual Account atau BRIVA untuk metode pembayaran dan juga verifikasi pelanggar lalu lintas. Kemudian, bagaimana sih cara membuka STNK yang diblokir? Ada 3 caranya. Yang pertama adalah Anda bisa membayar denda e-tilang melalui teller bank dengan memasukkan 15 digit kode BRIVA yang sudah didapatkan dari kantor Subdirektorat Penegakan Hukum tersebut. Kemudian, cara kedua adalah Anda bisa membayar secara daring atau secara online melalui website dari Kejaksaan tilang.kejaksaan.go.id dengan memasukkan nomor belangko atau nomor registrasi tilang. Kemudian, cara yang ketiga adalah bisa membayar denda e-tilang melalui transfer bank atau melalui ATM terdekat dengan memasukkan kode BRIVA tersebut. Jangan lupa ya untuk selalu menyimpan bukti pembayaran. Setelah selesai pembayaran, nantinya petugas akan membuka STNK yang diblokir tadi. Lalu, bagaimana cara mengecek STNK yang diblokir atau tidak? Nah, Anda bisa mengeceknya melalui website Samsat wilayah DKI Jakarta, bisa mengklik samsat.pkb2.go.id. Kalau Anda berada di wilayah Jawa Barat, bisa mengklik bapenda.jabarprof.go. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah, bapenda.jatengprof.go, dan wilayah Jawa Timur di pendajatim.go.id. Atau cara kedua adalah Anda bisa mengeceknya melalui website itilangpolri.go.id dengan memasukkan plat nomor kendaraan, kemudian nomor mesin, dan juga rangka informasi. Pemirsa, cara terakhir untuk mengecek apakah STNK Anda diblokir atau tidak adalah dengan cara mendatangi langsung kantor Samsat terdekat. Nah, biasanya para pemilik kendaraan ini baru akan mengetahui apakah STNK-nya diblokir atau tidak setelah mengunjungi kantor Samsat terdekat, kemudian mengikuti seluruh arahan dari petugas yang ada di sana. Dan yang terakhir yang perlu diingat dan juga perlu diperhatikan pemirsa, yaitu
biaya untuk membuka blokir dari STNK ini tidak dikenakan biaya sama sekali alias gratis, sehingga para pemilik kendaraan hanya perlu membayar denda e-tilang elektroniknya saja untuk mengaktifkan STNK yang terblokir tadi. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Jakarta, Glorinata, Suari Tiasa, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.